Halo guys, jumpa lagi dengan Jero on Road dengan gua Iqbal di sini. Ya, apa kabar semuanya ya? Sehat-sehat. Harus sehat biar bisa motoran naik NMAX Neo. Gue bukan marketing ya. Gini guys, kali ini gua mau sedikit komplain sama NMAX Neo S gua nih. Kenapa? Karena gue kurang puas sama kiriannya. Ya iyalah, namanya juga standar, ya nggak? Kalau kurang puas, tweak dikit lah. Gue mau ngomongin upgrade kirian NMAX Neo S gue. Ini disclaimer nih, gue kagak di endorse. Ya elah, teman-teman lihat sendiri aja. Subscriber gue masih kecil. Siapa juga yang mau endorse? Gue ini review jujur-jujuran aja lah. Kalau mau nyuruh jujur tuh cari YouTuber kayak gue. Subscribernya masih kecil. Gini guys, gua sebenarnya cukup puas sama performa NMAX Neo ya, cukup puas. Tapi namanya juga manusia, mana ada puasnya, ya nggak? Udah kenceng pengen lebih kenceng, pengen udah bagus pengen lebih bagus, udah pakem pengen lebih pakem. Kayak nih gua upgrade pengereman. Karena sejatinya untuk dalam kota, performa NMAX Neo menurut gua udah overkill. Masih enak banget lah. Tapi ya namanya manusia ya kayak gua gini ya kan, kurang puas lah sama performa NMAX Neo. Kalau dengan catatan kurang puas kalau dipakai touring. Tuh ya, ini catat deh, kurang puas kalau dipakai touring. Gua ketinggalan guys. Ya iyalah, teman-teman gue pada udah upgrade kirian, ada yang bore up. Gua masih pakai standar. Ya hati-hati pilih circle lah. Gini, jadi ternyata gue kurang puas pada saat touring. Akhirnya gue upgrade kirian CVT gue gitu loh. Apa sih yang gue ganti? Pertama, ini pengaruh sama bobot teman-teman ya. Jadi tuh setiap kirian tuh nggak praktis bisa diterapkan di teman-teman. Itu ngaruh sama cara berkendara teman-teman, bobot teman-teman tuh boncengan apa enggak. Ya itu sih pengaruh. Kalau gue pribadi bobot 68. Enggak, bukan 68, gue udah naik 78 sekarang, gue naik 10 kilo. Jadi tuh gue upgrade kiriannya ya. Untuk puli depan gue pakai punya Jang Ebi. Puli depannya pakai Jang Ebi yang derajatnya 13,5. Gue nanya sama CS-nya kan di marketplace kan, Om, enaknya buat atas sama bawah pakai apa Om? Nah, dia kasih tau gue, oh pakai yang 13,5, bawah dapat, atas dapat. Itu menurut dari CS Ebi. Ya udahlah, gue coba ya kan. Untuk belt CVT-nya gue percayakan dengan standar. Selalu gue percayakan sama yang standar untuk belt CVT-nya. Karena menurut pengalaman gue selama sebelumnya gue pakai Matic gue udah pertama pakai Mio, pakai PCX, pakai yang aftermarket kagak ada yang beres ya. Cepat retak, cepat putus. Gue pakai motor tuh udah puluhan ribu lah kilometer ya. Terutama yang kemarin tuh PC gue pakai sampai 98.000. Pernah gue ganti pakai beltnya yang aftermarket tuh belum lama udah serat-seratnya udah keluar. Ya kalau pakai yang original tuh aman-aman aja. Jadi tuh gue selalu percayakan untuk belt pakai yang original. Terus kampas gandanya ternyata NMAX Neo tuh kecil gitu loh. Nggak kayak yang punya NMAX Old yang kita tahu biasanya namanya 2DP. Itu tuh lebar dan besar. Jadi untuk cengkramannya tuh lebih oke akselerasinya. Ya udahlah, gua ganti belt lagi. Kampas gandanya pakai 2DP. Kampas gandanya aja ya. Mangkoknya gua pakai masih standar. Kampas gandanya pakai 2DP. PL CVT sama PL Sentry. PL CVT tuh yang panjang, yang gede gitu ya.
Itu gue ganti pakai punya TDR yang 1000 rpm. Terus per sentrinya juga yang ada 3 itu kecil, gue ganti 1000. Karena dari yang gue research, gue baca, untuk 1500 yang keras-keras itu lebih cocok sama yang udah bore up atau teman-teman yang suka ngegerung. Jadi tuh pernya makin keras, jadi tuh lebih ngegerung lah. Teman-teman tuh mesti ngegas baru dia ngarik gitu. Gasnya mesti dalam. Jadi tipikal yang ngegerung untuk RPM tinggi. Untuk RPM yang kayak 1000 itu nggak ngegerung lah. Tipikal abis digas dia langsung ngebuka gitu, langsung ngacir kayak gitu. Gue pakai per yang 1000 dua-duanya untuk Sentry dan CVT. Mangkok masih standar punya NMAX Neo. Nah, untuk roller ini terutama nih, ini roller ini agak tricky sebenarnya ya. Beda sama NMAX Turbo kan, rollernya bisa kita atur tuh mau enteng atau mau berat. Itulah turbo. Canggih ya. Pengen sih, tapi mahal. Nah, kalau itu tergantung bobot teman-teman. Kalau gua ini pakai silangan. Jadi gua pakai 12 sama 11 gitu, disilang. Aslinya untuk NMAX Neo tuh bobotnya 13 gram rata. Jadi gua ganti pakai yang 12 gram sama 11 gram. Jadi lebih ngacir sih so far performanya. Untuk nanjak masih jauh lebih enak sih, tenaganya lebih keluar. Cuman gue belum mencoba top speednya nih, dia dapat berapa top speednya. Tapi kalau untuk akselerasi sih enak. Akselerasi dari bawah, RPM bawah ke RPM atas tuh enak. Untuk bobot gua yang 78 kilo. Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman mau yang akselerasi, cari yang RPM rollernya yang rendah biar enteng cepet nariknya. Tapi pengaruh nanti di top speed akan berkurang. Kalau teman-teman ngincer top speed, cari yang berat. Jadi emang bawahnya boyo, tapi begitu di atas, dari tengah ke atas tuh biasanya RPM tinggi ya, ngebut lebih enak. Kalau gue sih sengaja pakai yang nggak terlalu jauh lah ya, dan disilang juga, biar atas bawahnya tuh dapat. Karena gue nggak mau boyo pas nanjak dan nggak mau ketinggalan juga pas trek lurus gitu lah. Karena kalau touring kan gitu, kita ketemunya jalan-jalan itu yang random sih sebenarnya, terutama kayak ke Naringgul atau Sindang Barang gitu ya kan, itu kan treknya nanjak tuh, nanjak turun. Nah itu pakai roller lebih ringan tuh lebih cocok karena nanjak. Tapi pas di Sindang Barang tuh ada trek lurus panjang, nah gue ketinggalan dah tuh kalau misalnya pakai roller yang enteng. Nah kalau pakai roller yang berat, top speednya masih bisa nambah lagi gitu. Ya disesuaikan aja lah, teman-teman sukanya yang akselerasi atau top speed, atau dipakai dalam kota, atau dipakainya touring, apa karena kalau touring teman-teman rubah lagi rollernya, ganti yang untuk touring nanjak. Kalau treknya lurus kayak di Pandora pakai yang roller agak berat, ya terserah teman-teman sih. Kalau gue gitu pakai 12 sama 11, gue turunin satu lagi gue turunin 2. So far sih gue puas banget, enak banget. RPM-nya pakai per CVT sama Sentry-nya pakai yang 1000 RPM cukup buat gue, karena gue nggak suka yang ngegerung. Kalau teman-teman suka yang ngegerung ya silakan aja pakai yang keras gitu. Jadi dia lebih berisik sih kalau menurut gue. Di knalpot juga berisik ya. Tapi gue pakai knalpot standar sih. Kalau teman-teman ganti knalpot racing tuh lebih dengeran berisik lagi karena teman-teman ngegasnya lebih dalam. Mungkin itu untuk di bensin akan pengaruh juga sih, ya kan? Teman-teman lebih sering ngegas dalam-dalam, berarti untuk konsumsi bensin akan menjadi lebih boros gitu. Oke guys, sekian
Motovlog kali ini gue ngomongin CVT and Max Neo gue. Oke guys, gue Iqbal, Cheer on Road, Shining Laut. Jangan lupa like dan subscribe ya. See ya guys.